Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Puja Ramadini dengan nomor urut absen 22 dan NIM 26085011020 Prodi Pendidikan Antropologi di Universitas Negeri Makassar. Maksud dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan hasil penelitian dari kelompok saya yang berjudul Tradisi Matepang Telo Riwai Pelae sebagai kepercayaan warga desa Bongki Lekese, Kecamatan Sinde Timur. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tradisi. Jadi, tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seringkali dalam penerapannya tradisi ini adalah sesuatu yang dapat dilihat sebagai pertumbuhan identitas kelompok. Tiap bangsa atau komunitas pasti memiliki tradisinya sendiri. Tradisi biasanya bersifat khas dan unik, seperti halnya yang terjadi di desa Waipelae, yaitu tradisi Matepang Telo yang terletak di Waipelae, Kecamatan Sinde Timur, yang lokasinya kurang lebih 9 km dari pusat kota Sinde, tepatnya di Dusun Pao yang juga merupakan areal bendungan Kampala. Warga sekitar yang melaksanakan tradisi tersebut yakin dan percaya kepada roh-roh halus atau roh-roh leluhur yang ritualnya biasanya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Dua kepercayaan seperti itulah adalah mereka yang pertama, semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut, mereka beranggapan bahwa di samping roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Dan mereka melaksanakan tradisi tersebut dengan maksud agar keinginan mereka itu tercapai. Mereka sudah menganggap bahwa tempat tradisi tersebut adalah Tuhan. Selain itu, agar terhindar dari roh-roh tersebut, mereka biasanya menyembah dengan menjalani upacara yang disertai dengan sesaji-sesaji. Kemudian, desa Waipelae adalah nama pemandian yang ada di Bongki Lekese. Kata Waipelae adalah bahasa Bugis yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah wai yang artinya air dan pela yang artinya panas. Jadi Waipelae itu bisa diartikan air panas. Dikatakan Waipelae karena di tempat tersebut terdapat sumber mata air mendidih yang muncul di permukaan. Sumber mata air panas tersebut ada di pembandaian Waipelae yang telah ditembok menyerupai bentuk sumur. Air dari sumur tersebut dialirkan menuju kolam renang atau biasa tempat berendam bagi para pengunjung yang datang. Tempat pemandian ini bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti Waipelae dapat diakses dan dinikmati oleh siapapun yang datang. Tradisi Matepang Telo ini dilaksanakan biasanya setiap hari mengikuti pengunjung yang datang. Ketika kita ingin mengikuti tradisi ini, kita akan dipandu oleh seorang santro. Jadi dalam kasus ini pengunjung sendirilah yang membawa santro masing-masing untuk melakukan tradisi Matepang Telo ini. Santro dapat diartikan sebagai dukun atau orang pintar. Dalam tradisi Bugis, santro biasanya berfungsi sebagai orang yang dapat menyembuhkan penyakit dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kemudian adapun proses dalam tradisi Matepang Telo ini adalah
jika seseorang ingin melakukan ini, proses yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah menyediakan sesajen di tempat yang telah disediakan di Waipelai. Lalu Sandro akan memulai ritual di hadapan sesajen itu. Setelah prosesnya selesai, Sandro dan orang yang melakukan ritual ini akan menuju sumur tempat mereka akan menuangkan telur tersebut. Ada fakta lain yang biasa ditemukan di lapangan bahwa tidak hanya telur yang bisa digunakan dalam tradisi ini. Orang-orang biasanya menggunakan nasi, bahkan juga bisa menggunakan rokok dalam tradisi matapang ini. Setelah Sandro dan orang tersebut sampai di lokasi matapang, Sandro akan memanjatkan doa atau keinginan yang akan mereka panjatkan di area sumur. Setelah itu orang yang melakukan tradisi ini akan membacakan sesuatu pada telur yang digenggamnya, dan telur tersebut akan ditepang atau dituang di dalam sumur Waipelai. Kemudian dalam tradisi ini biasanya dilakukan pada pukul 7.30 sampai dengan 17.30 pada waktu setempat. Orang-orang melakukan tradisi ini karena adanya suatu hajat atau suatu keinginan yang ingin sekali mereka capai. Yang ingin melakukan tradisi ini biasanya rata-rata bisa mencapai 10 pengunjung di setiap harinya. Waipelai juga memiliki fungsi sosial karena bagi masyarakat di luar desa Bungkilengkese, pemandian tersebut mempunyai daya tarik tersendiri sebagai objek wisata dan rekreasi. Tingginya intensitas pengunjung dari luar desa yang datang ke tempat Waipelai ini telah membawa pengaruh tersendiri terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat, seperti halnya dalam pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian banyak hal yang dianggap baru oleh masyarakat sekitar yang dibawa oleh pengunjung, khususnya pemuda-pemuda atau remaja-remaja, yang mulai dari gaya rambut, cara berpakaian, bahasa, dan seterusnya. Kemudian diinternalisasi oleh masyarakat sekitar dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sistem mata pencaharian masyarakat di desa Bungkilengkese ini dulunya hanya bertani, sekarang sudah mulai lebih kreatif lagi dengan cara berjualan di sekitar lokasi Waipelai dalam rangka mencari penghasilan tambahan. Selain itu, keseharian kehidupan masyarakat telah merespon perkembangan teknologi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang dulunya pendidikan hanya sampai tingkat SD, sekarang sudah banyak di antara mereka yang menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang sarjana. Dari perkembangan itulah kemudian dunia lokal yang cenderung tradisional berkembang jadi dunia global yang mengarah ke dunia modern, dan dengan segala konsekuensinya dunia lokal mengalami perubahan. Lalu tak hanya itu, keberadaan Waipelai di desa Bungkilengkese ini membawa pengaruh yang cukup besar pada masyarakatnya, khususnya pada sistem kepercayaan. Masyarakat sekitar Waipelai menganut kepercayaan yaitu agama Islam. Namun agama Islam pada masyarakat desa Bungkilengkese ini tidaklah sepenuhnya dijalankan sesuai syariat. Akan tetapi Islam pada masyarakat desa tersebut masih melekat pada kepercayaan yang bersifat dinamisme. Melekatnya dengan kuat, kepercayaan tersebut tidak lepas dari Waipelai sebagai tempat
nenek moyang masyarakat desa Bungkilengkese melakukan ritual, dan kemudian fenomena masa lalu itu diwariskan secara turun temurun dari dulu sampai saat ini. Lalu Wayapelaya sebagai tempat yang diyakini oleh masyarakat desa Kampala sebagai tempat roh nenek moyang atau leluhur mereka yang bersemayam. Keberadaan Wayapelaya sendiri itu sebagai tempat yang memiliki kekuatan baik dalam memberikan keselamatan, murah rezeki, enteng jodoh, dan lain sebagainya, yang telah dikemukakan oleh Puang Bambang selaku informan kami sebagai penjaga tempat di tradisi tersebut. Puang Bambang sendiri itu mengatakan bahwa banyak penduduk desa tersebut mendatangi Wayapelaya untuk meminta keselamatan karena mereka percaya bahwa penunggu tempat tersebut bisa menjaga. Banyak macamnya bawaan seperti nasi soko, telur ayam yang telah dipotong, dan ada juga biasanya membawa kambing sebagai syarat untuk memohon keselamatan. Masih banyaknya penduduk sekitar Wayapelaya yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme sehingga mendorong masyarakat tersebut untuk mengunjungi Wayapelaya dalam rangka memohon untuk meminta keselamatan. Penduduk yang meminta keselamatan itu melakukan ritual dan